di sini maupun mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun Anda berada. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Kita mulai ibadah kita dalam doa semalam suntuk pada sesi yang kedua ini. Kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 55. Nyanyian tambahan nomor 55. Semua baik. Saat ini lewat doa semalam suntuk ini, secara fisik kami lemah dan lain-lain, tetapi Engkau akan menjadikan semua baik dalam kehidupan kami, semua menjadi terbaik dalam hidup kami untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Biarlah kami tetap bertahan oleh urapan Roh-Mu yang suci Tuhan, menguasai kami semua, mulai pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat yang ada di sini maupun yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada, Dalan Suprapto 2 ABC Medan Jalan, Linggarjati 7 Medan juga, di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada, semua diurapi dengan urapan yang sama, pergumulan yang sama Tuhan, supaya kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga
ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan. Season kedua dalam urapan roh-Mu yang supaya berkenan kehadirat-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas kami. Mujizat-mujizat tetap berlaku atas kehidupan kami. Engkau bergumul bersama kami semua. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tetap Engkau lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan roda 2, roda 4. Di sini di Suprapto 2BC Medan dimanapun semua Engkau jaga lindungi. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Terpuji nama Tuhan. Kita melanjutkan nyanyian kita dari nyanyian Rohani 232. Terpuji nama Tuhan. Mari kita melanjutkan nyanyian kita dari Pesalo 84. Pesalo 84.
segala perkara, singkapkan semua yang terseru, supaya kurayani hadapanmu. Jiwaku terbuka bagimu dua, diri nyatakan secara perkara, singkapkan semua yang terseru, supaya kurayani hadapanmu. Terpuji nama Tuhan, kita melanjutkan yang kita dari Nyanyian Rohani 363. Nyanyian Rohani 363. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan
menyembahmu. Kor sekali lagi. Jadikan aku Tuhan, cuma doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, cuma doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terpuji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian tambahan nomor 50. Nyanyian tambahan nomor 50. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, merasakan indah hadiratmu. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman. Kita berada di atas, mari kita sama-sama aku datang dan ku bersujud hadapanmu, merasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Firman-Mu. Bor. Tarian selanjutnya silakan ke belakang gembala. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita mengatakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan penuhkanlah bejanaku dengan air sungai. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus. Sekali lagi.
penuh permohonan kepada penuhkanlah bejananku dengan air. Penuhkanlah bejananku dengan air. Selainmu ku haus akan firman. Haleluya. Demikian kerinduan kami bersama, supaya kehidupan kami diisi dengan air kehidupan yang dari surga Tuhan. Sebab kami hidup di padang gurun dunia yang tandus ini Tuhan. Tanpa air kehidupan kami akan sangat haus, rebah Tuhan, dan tidak bangkit-bangkit lagi. Tanpa air kehidupan kami akan menjadi kotor, bercacat celah, tidak bisa sempurna, dan ketinggalan saat Engkau datang kembali. Kami sangat membutuhkan air kehidupan firman-Mu yang bisa menyegarkan kehidupan kami, memberi kekuatan baru untuk tetap mampu mengikut melayani-Mu di padang gurun dunia sampai Engkau datang kembali. Oh, air kehidupan surga, firman-Mu Tuhan mampu memandikan kami, menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Oleh sebab itu bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Jalan Suprapto 2ABC Medan, Jalan Linggar Jati 7 Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua dimanapun, di depan laptop, komputer, di rumah masing-masing, semua Engkau urapi dengan urapan yang sama, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada season kedua ini Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Saya merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Mujizat terjadi di tengah kami. Jangan ibadah ini kering tanpa arti Tuhan, tolong semua. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati, kekuatan ekstra kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita lanjut pada kitab Keluaran pasal yang ke-29, ayat yang Keluaran 29 ayat 31 sampai 35. Keluaran 29 ayat 31 sampai 35. Ya. Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan. Sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya tepat
seperti yang kuperintahkan kepadamu, selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Ya. Puji Tuhan. Jadi ini namanya jaminan imam-imam. Gak usah takut. Mau kalau menjadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mau full timer, mau tidak, sesuai kehendak Tuhan, gak usah takut. Di sini ada jaminan untuk imam-imam. Jaminan untuk imam-imam. Ya, ini terjadinya jaminan ini dari Keluaran 29 mulai ayat 1. Jadi terjadinya jaminan setelah ada korban unjukan, korban timangan. Ya, nah ini jadi ada korban timangan. Jadi daging ditambah dengan lemak, ditambah daging, ditambah roti, diunjukkan pada Tuhan. Korban timangan. Korban api-apian. Korban api-apian dibakar berbau harum. Korban khusus. Nah, itu perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini satu. Jadi kalau seorang imam itu sudah bisa mempersembahkan korban unjukan, ditimang, korban timangan, digendong oleh Tuhan, berkenan. Korban api-apian berbau harum. Kemudian ada korban khusus, perpuluhan dan persembahan khusus. Ditambah lagi tadi ayat 29-30 ada pakaian imam besar, meneladan kepada imam besar tadi. Nah, itu yang penting kita itu aja. Ya, ada korban. Jadi jaminan imam-imam terjadi setelah ada korban unjukan. Kita berkenan ditimang oleh Tuhan. Korban unjukan ditimang-timang. Kemudian ada korban api-apian berbau harum kita di hadapan Tuhan. Kemudian ada korban khusus, perpuluhan dan persembahan khusus. Ditambah lagi ada pakaian imam besar, kita sudah meneladan kepada imam besar. Nah, itu sudah ada jaminan. Ya, kalau belum ada jaminan kok sulit jadi hamba Tuhan. Ya memang awal-awal kita dites, diuji. Ya. Setelah itu mestinya sudah ada jaminan. Ini Lempinel perhatikan. Ya, kalau sepanjang hidup jadi hamba Tuhan sulit, wah ini diperiksa. Ada korban unjukan, ditimang, apa kita digendong atau dibuang sama Tuhan. Nah, digendong berkenan, kalau tidak berkenan dibuang. Ya. Apa ada korban api-apian berbau harum di hadapan Tuhan. Atau berbau busuk. Kemudian ada korban khusus perpuluhan, atau pencuri, tidak berkenan. Kemudian ada pakaian imam besar, meneladan kepada imam besar tadi. Taat, suci, terpisah dari dosa. Ya, taat, suci tadi terpisah dan kuat, teguh hati. Atau gampang kecewa, gampang putus asa, gampang bangga, tidak bisa. Ini harus ada semua, baru ada jaminan untuk imam-imam. Mengerti ya? Nah itulah. Jadi 4 hal ini harus ada, baru ada jaminan bagi imam-imam. Jaminannya apa tadi? Daging dan roti. Haruslah Harun makan daging. Harus. Kalau tidak makan malah dihukum sama Tuhan. Lord, coba luar biasa enggak. Jadi imam. Haruslah makan. Kalau tidak makan malah salah dia. Nah ini. Jadi dari sini bukan sombong. Bukan. Tapi Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Cuma kita yang tidak memenuhi syarat. Nah, sulit. Seperti kerja di pabrik di mana. Tidak memenuhi syarat. Bolosan mungkin. Lalu mau dapat gaji. Wah PHK malah. Sama aja melayani Tuhan. Harus ada korban unjukan. Ditimang, digendong. Berkenan sama Tuhan. Ada korban api-apian berbau harum. Ada korban khusus. Itu disertai perpuluhan. Korban khusus. Dan ada pakaian imam besar, meneladan. Sudah. Pasti ada jaminan untuk imam-imam. Amin. Pasti ada jaminan. Tidak usah takut. Kaum muda, tidak usah takut nanti bagaimana. Yang penting ini. Ada korban unjukan, api-apian khusus. Ada pakaian, jangan telanjang. Nah, sudah beres. Ada jaminan bagi imam-imam. Yaitu jaminannya adalah daging dan roti. Yang berasal dari korban tahbisan. Jadi waktu Harun ditahbiskan ada korban dagingnya, daging binatang, ada rotinya ditaruh di bakul,
Nah, itu ya, itu diambil dimakan. Ya, artinya, nah, jadi jaminannya, makanannya daging dan roti yang berasal dari korban takbisan. Artinya, jaminan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bergantung pada takdisannya, pada pemakaian Tuhan. Ya, jaminan hamba Tuhan, pelayan Tuhan tergantung pada takdisan atau pemakaian Tuhan. Bukan bergantung dari jemaat. Kalau jemaat bukan bergantung dari gaji dan lain-lain, bukan. Tergantung pada takdisan atau pemakaian Tuhan. Tergantung pada takdisan atau pemakaian Tuhan. Bukan bergantung pada jumlah jemaat. Kalau kami hamba Tuhan sepenuh, bukan tergantung pada jumlah jemaat. Kalau jemaat tidak tergantung pada gaji dan lain, itu hanya sarana. Tapi semua dari bagaimana kita melayani Tuhan, kita dipakai Tuhan. Nah itu, ya. Itu mutunya Lempinel. Lebih berguna seorang pengerja yang dipakai Tuhan, mungkin tugasnya cuma bersih-bersih. Lebih berguna seorang pengerja yang dipakai Tuhan daripada gembala yang tidak dipakai. Nah, buktinya tidak mau kasih makan, tidak dipakai. Nah, tugasnya pengerja bersih-bersih, tugasnya terus bersih-bersih, tekun. Nah, setiap hari bersih-bersih. Ya dipakai Tuhan. Daripada gembala yang tidak mau khotbah, tidak mau itu, bagaimana? Tidak dipakai Tuhan. Lebih berguna pengerja, seorang pengerja yang dipakai Tuhan daripada seorang gembala mungkin ribuan gerejanya, tapi tidak dipakai Tuhan. Bisa mengerti ya? Bisa. Jadi jangan dilihat jabatannya apa gembala ini, nah dipakai Tuhan atau tidak. Sesuai pemain musik dipakai main musik, semua dipakai oleh Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Semoga kita. Jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jangan memikirkan jaminan sehari-hari, tapi memikirkan bagaimana saya bisa dipakai Tuhan. Nah itu tiap hari. Ya kaum muda perhatikan itu. Saya ulangi, jadi seorang hamba Tuhan jangan memikirkan jaminan hidup sehari-hari, termasuk masa depan. Bagaimana nanti, tidak usah. Tetapi memikirkan bagaimana kita bisa dipakai Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan pada Tuhan, dipakai. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, 1 Korintus 9, 13-14. Jadi ini perhatikan baik-baik. Setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya Lempinel, hamba Tuhan sepenuh, maupun kita pelayan Tuhan, perhatikan. Jangan memikir, kalau memikirkan kebutuhan sehari-hari, jaminan sehari, masa depan, wah nanti ngawur kita. Ya, melayani hanya untuk dapat yang jasmani, dapat jodoh, masa depan, wah lebih tidak berkenan lagi. Tidak usah pikir itu. Nggak usah memikirkan jaminan hidup sehari termasuk masa depan, tapi pikirkan bagaimana saya dipakai oleh Tuhan. Itu saja sudah cukup. 1 Korintus 9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai 14. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus. Nah, dari pelayanan, bukan dari mana-mana. Kalau melayani tempat kudus, dapat kehidupan dari tempat kudus. Ya, tempat kudus itu penggembalaan. Ya, kalau dia sebagai gembala melayani di tempat kudus, ruangan suci, tekun dalam 3 macam ibadah, dia dapat jaminan dari situ. Bukan dari jemaat, dari tempat kudus. Betul ya? Dari tempat, bukan dari jemaat. Nah, salah. Kalau dari jemaat nanti rebutan. Saling tarik, saling sini. Nah itu menghalalkan segala cara supaya banyak orang datang, uangnya banyak. Salah. Kalau kita melayani dari tempat kudus, ya, nah itu penghidupannya dari tempat kudus. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah, dari pelayanan. Dari pelayanan. Ya, semoga kita bisa mengerti. 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil.
Dari pelayanannya. Bisa. Kaum muda, ya jangan ragu. Ya, dari pelayanannya. Bukan dari ijazahnya, bukan dari ini. Dari pelayanannya. Dari pelayanan. Pemakaian Tuhan atas hidup kita. Itu jaminan. Sehari-hari sampai kepada masa depan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa hidup di mana-mana. Bisa hidup di mana-mana. Asalkan pelayanannya tak bisanya benar. Atau sama dengan asalkan dipakai Tuhan. Mau di mana saya bisa. Saya ulangi. Jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa hidup di mana-mana. Asal dipakai Tuhan. Asal pelayanannya, takbisannya benar di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Nah, contohnya hisop. Nah, itu saya. Hisop ini gambaran hamba Tuhan yang lemah. Tapi tumbuh pada dinding batu. Nah, bisa menembusi batu-batu yang keras. Padahal dia lembek, lemah. Tapi bisa menembusi batu. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 33. 1 Raja-Raja 4 ayat 33. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-33. Nah ini Salomo. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon. Ini paling kuat. Pohon paling kuat. Paling kuat. Yaitu pohon aras di Libanon. Di Gunung Libanon. Sampai kepada hisop ini paling lemah. Hisop yang tumbuh pada dinding batu. Nah ini hisop ini gambaran hamba Tuhan. Pelayan Tuhan yang lemah tak berdaya. Tetapi bisa hidup di dinding batu sekalipun. Bisa hidup di dinding batu. Artinya bisa hidup di mana saja. Kapan saja. Bisa hidup pada dinding batu yang keras. Ini hidup oleh kemurahan Tuhan. Lebih dulu. Hidup oleh kemurahan Tuhan. Kalau dipakai Tuhan kita hidup oleh kemurahan Tuhan. Sehingga di mana saja. Kapan saja, situasi apa saja bisa hidup sampai hidup kekal selama-lama. Sampai hidup kekal selama-lama. Nah, semoga kita bisa mengerti. Hisop ini gambaran hamba Tuhan. Pelayan Tuhan yang lemah, tak berdaya. Tapi bisa hidup pada dinding batu yang keras. Gak mungkin. Kalau dia mau menembus, putus mestinya dia. Patah dia. Karena dia lemah. Kalau mau menembus yang keras, patah. Nah, coba kalau saudara ngebor, mata bornya lemah, nembusi yang keras, das, patah. Apalagi hisop lemah, mau nembusi batu, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ini, tapi hidup oleh kemurahan Tuhan. Kalau dia dipakai Tuhan, biar lemah, tak berdaya, biar kecil. Mungkin orang bilang, cuma ngepel, tapi dipakai. Dia hidup oleh kemurahan Tuhan. Amin. Sehingga di mana saja, kapan saja, situasi apa saja, dia bisa hidup. Sampai hidup kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo. Itu hisop ditulis dalam Keluaran 12. 22 sampai 23. Kitab Keluaran, pasal yang ke-12. Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. 22 dan 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan kepada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah
untuk menolong selamat. Nah, jadi hisop dicelup darah, terus disapukan pada tiang pintu 2 ambang atas, maka rumah itu selamat. Tidak ada tulah, tidak ada maut di situ. Nah, ini gunanya hisop. Jadi hisop harus dicelup dalam darah. Harus. Kalau mau dipakai hisop, kalau mau dipakai Tuhan, ini hamba Tuhan yang lemah, tak berdaya. Kalau mau dipakai Tuhan, harus dicelup dalam darah. Harus rela dicelup dalam darah. Sama dengan rela mengalami percikan darah bersama Yesus. Rela mengalami sengsara daging bersama Yesus. Harus dicelup dalam darah. Kalau hisop tidak dicelup dalam darah, kering. Tak berguna. Coba ya hisop tidak dicelup. Terus untuk ini ke pintunya orang Israel, percuma. Mati juga semua. Nggak selamat. Karena hisopnya kering. Nah, ini yang harus dijaga. Ya. Keselamatan ini tergantung pada hisop. Ya, ini doakan saya gembala terutama. Jangan kering. Jangan kering. Kalau tidak mau dicelup darah, kering. Kering. Tidak mau dicelup, juga tidak tahan. Nah, biarpun dicelup, coba ya ini hisop, celup darah. Terus diangkat tapi tidak tahan. Tidak bisa menahan darah. Pelan jatuh. Wah, tidak bisa juga. Selain kita rela dicelup dalam darah, harus tahan sengsara. Amin. Harus tahan sengsara. Jangan mau sengsara tapi kok begini. Nah, darahnya berceceran. Baru mau ini sama saja. Tidak ada. Nah, ini di Lempinel harus tahan 9 bulan. Tahan sengsara. Pengerja entah berapa tahun Tuhan dijaga harus tahan sengsara. Baru bisa dipakai. Sudah dicelup, sudah benar. Ikut menderita tapi tahan juga sengsara. Harus tahan. Kita semua sidang jemaat. Tahan sengsara. Kalau mau dipakai. Harus rela dicelup. Sengsara daging bersama Yesus. Dan juga tahan sengsara. Tahan sengsara. Selalu mengucap syukur dalam sengsara. Jangan ngomel. Jangan putus asa. Jangan kecewa. Selalu mengucap syukur. Kalau diizinkan sengsara bersama Yesus. Mengucap syukur. Bahagia. Mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau diizinkan mengalami sengsara. Mengucap syukur. Tidak semua diizinkan mengalami sengsara. Tidak semua. Nah, coba dari seluruh jemaat berapa hanya? Ini ada dari Surabaya, dari Malang. Berapa jemaat Surabaya? Malang. Cuma sekian yang diizinkan sengsara malam ini. Nah, tidak semua. Amin. Tidak semua diizinkan sengsara. Ya, tidak semua. Nah, kalau diizinkan, kemurahan Tuhan. Bersyukur, saya terpilih. Sebab kalau diizinkan sengsara bersama dia, pasti diizinkan mulia bersama dia. Amin. Mulia bersama. Saya ini bahagia kita mesti. Bersyukur mesti. Bukan ngomel, waduh ada doa malam lagi. Ya, apalagi yang tinggal di pastori, ya, mau hilang-hilang kemana. Doa malam lagi. Ya, doa semalam lagi, doa puasa lagi. Macam-macam. Sampai ada yang lari. Siswa 2 kali ke sini. Minta tolong minta tolong. Seorang sarjana. Ya, lari lagi. 1 kali. Datang lagi, minta tolong. Ya sudah saya terima. Lari lagi. Akhirnya ditanya sama temannya, kenapa? Terlalu banyak berlutut. Nah itu jawaban. Terlalu banyak berlutut di gereja ini. Ya, pagi Lempinel, pagi, siang, malam berlutut. Nah, itu. Belum doa puasa, doa semalam suntuk. Waduh, sudah. Terlalu banyak berlutut, tidak kuat. Ingin lari terus. Tidak mau berlutut. Nah itulah. Harus sengsara, tahan sengsara. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah kalau sudah tahan sengsara, rela sengsara daging dan tahan sengsara, maka hisop dipakai Tuhan. Untuk apa? Hisop dipakai Tuhan. Ya. Untuk apa? Hisop dipakai Tuhan. Ya. Kalau sudah rela sengsara, kemudian rela dicelup darah dan tahan sengsara, hasilnya begitu saja. Hasilnya ditambah hasilnya. Pertama, hisop dipakai oleh Tuhan.
Hisop dipakai untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, jadi dia dicelup darah, tadi itu darah disapukan pada tiang pintu, ambang pintu. Orang Mesir tidak punya darah, mati semua anak sulung. Tidak selamat. Tapi orang Israel punya tanda darah, selamat. Nah ini untuk keselamatan. Ya, hisop dipakai. Jadi hasilnya kalau sudah dicelup darah, tahan sengsara, rela sengsara, tahan sengsara, rela memikul salib bersama Tuhan. Maka hasilnya yang pertama dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan jiwa, penginjilan dipakai. Kabar baik, ayo beritakan kabar baik. Bersaksi kabar baik, ayo yang belum percaya Yesus, ayo ya, kita bersaksi di rumah kita. Tidak kebetulan ada orang di luar Yesus di rumah kita, dipercayakan tuh kepada kita. Tinggal kita mau ndak, kasih kuas, kasih cerita, kita harus bersaksi. Bersaksi lewat berkata-kata, bisa, ayo percaya Yesus, Yesus ini begini, juru selamat satu-satunya, dia manusia yang tidak berdosa mungkin. Dan juga bersaksi lewat perbuatan yang lebih penting. Perbuatan benar. Itu penginjilan perbuatan benar. Nah ini kita dipakai untuk saja hisop dipakai Tuhan untuk keselamatan jiwa. Sama dengan penginjilan. Kita bersaksi tentang kabar baik, Injil. Lewat perkataan, lewat perbuatan benar. Nah, kalau semua benar, kita perbuatannya benar, nikahnya benar, keuangan benar, semua benar. Oh, lihat dia orang. Melihat orang itu. Melihat. Oh benar ya. Nah, itu sudah dia tertarik. Kok bisa ya? Kok bisa begini? Nah, semoga kita mengerti. Dan juga untuk kesempurnaan. Dan untuk kesempurnaan tubuh Kristus. Dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, penginjilan, dan juga untuk kesempurnaan tubuh Kristus, pengajaran, bersaksi tentang pengajaran. Nah, kalau di rumah kita, di mana kita punya kenalan, sudah percaya Yesus, sudah selamat, ayo ditingkatkan. Kita bersaksi tentang firman pengajaran, kabar mempelai, untuk menuju kesempurnaan tubuh Kristus, untuk menuju kesempurnaan tubuh Kristus. Nah, ini tugas kita, hisop. Ya, pelayan Tuhan. Ada jaminan bagi imam yang tinggal sekarang mau dipakai enggak? Nah, dipakai atau tidak? Ayo, kita dipakai sebagai hisop kecil tak berdaya, enggak punya apa-apa, enggak punya ijazah, enggak punya ini, kecil. Yang punya ijazah merasa kecil juga, mengecilkan diri. Nah, saya selalu katakan, nah ini bahaya. Yang punya ijazah, kepandaian, dan harus mengecilkan diri. Sampai jadi hisop lemah. Nah, sebaliknya yang sudah kecil, sudah kesempatan. Sudah start di depan. Kalau ada garis finish, garis start, dia sudah di depan. Yang kecil. Sudah di depan. Ya, tinggal laju. Kalau yang mempunyai sesuatu, mungkin dikaruniai kekayaan, dikaruniai kepandaian, karena ini bisa dipakai juga. Tapi mengecil dulu. Menjadi hisop dulu. Kalau besar bagaimana coba? Darah domba disembelih, kasih dipasu. Wah, kita besar, podium ini bagaimana mau dicelup? Ya, mengecil dulu jadi hisop, baru bisa dicelup. Ngerti? Nah, semuanya. Jadi semua dipakai, yang pandai, yang tidak pandai semua dipakai. Asal mengecil, tak berdaya, kecil tak berdaya, lemah tak berdaya. Seperti hisop dipakai semuanya. Itu nomor satu. Hasilnya dipakai hisop kalau mau dicelup darah. Kalau besar tidak bisa dicelup, tidak bisa. Baru diangkat aja susah. Diangkat saja susah, apalagi dicelup. Nah, itu. Yang kedua, 1 Petrus 4, 12 sampai 14. 1 Petrus 4. Ya, kita harus rela dicelup dalam darah sengsara, tahan sengsara juga, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur pada Tuhan, tahan sengsara. Jangan mau cepat-cepat keluar dari celupan Tuhan. Kalau belum selesai dicelup, jangan keluar, biarkan aja. Kita ikuti saja, nikmati saja apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Kalau pas waktunya diangkat dan dipakai.
Ya, jangan coba-coba keluar sendiri dari celupan. Wah, sudah selesai. Oh, padahal masih ujungnya. Nah, sampai selesai. Masuk semua, nikmati semuanya. Masih ditahan, tidak mungkin plup-plup. Langsung ditahan dulu. Sebentar baru. Nah, kalau sudah diangkat, nah, tinggal dipakai. Masa-masa lempinel, masa-masa pengerja, masa-masa muda. Oh, itu masa yang paling indah untuk dicelup. Masa yang paling indah untuk dicelup. Kekuatan masih penuh semua. Masa yang paling indah untuk dicelup Tuhan dalam darah. Jangan ragu-ragu. Saja dicelup, tahan, diangkat, dipakai langsung oleh Tuhan. Dipakai. Kedua, 1 Petrus 4:12, 14. Hasil kedua. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat 14. Ya, 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, ini kedua. Kenapa harus dicelup? Satu, dipakai. Kalau tidak dicelup, kering. Tidak bisa. Ayo saling mendoakan season kedua. Jangan kering. Jangan kering. Jangan nggak mau rela menderita. Tahan menderita. Jangan kering. Itu. Tuhan tolong saya nomor 1. Kalau saya kering, gembala, aduh habis sudah. Tidak bisa tertolong lagi jemaat. Habis. Ya, doakan juga saya. Tidak mampu saya. Ya, kalau gembala kering, sudah habis jemaat itu. Sudah kering semua. Ya. Kalau kering itu, nah, penyakit merasa nanti. Merasa hebat, merasa ini, merasa ini. Padahal, nah itulah tadi. Kami bernubuat, merasa dipakai. Kami mengusir, nyala. Jemaat Laodikian, aku tidak kekurangan aku. Nah, kamu muntah, dimuntahkan. Bahaya penyakit merasa. Merasa dipakai, merasa diberkati. Tapi kering, habis lagi. Habis. Ya, jangan sampai kering. Tuhan tolong dipakai. Kedua, menerima roh kemuliaan. Menerima roh kemuliaan. Menerima roh kemuliaan. Nah, Roh Kudus, roh kemuliaan Tuhan, Roh Kudus. Semakin luar biasa nyala api siksaannya, semakin luar biasa sengsaranya, nyala api siksaan, maka semakin luar biasa urapan Roh Kudus, roh kemuliaan. Itu rumus. Itu rumus. Semakin luar biasa sengsaranya, nyala api siksaannya, maka semakin luar biasa urapan Roh Kudus. Roh kemuliaannya semakin luar biasa. Dan semakin luar biasa pemakaian Tuhan. Dipakai oleh. Nah, ya tinggal nambah aja. Semakin luar biasa berkatnya. Semakin luar biasa semuanya. Semakin luar. Amin. Jago. Nah, ayo cari yang luar biasa. Semakin luar biasa. Nyala api siksaannya, sengsaranya. Semakin luar biasa urapan Roh Kudus. Roh kemuliaannya semakin bercahaya. Semakin luar biasa pemakaian Tuhan. Semakin luar biasa pemakaian Tuhan. Berarti ya tinggal ikuti semakin luar biasa titik. Berkatnya semua. Gak usah dicari, datang sendiri. Gak usah dicari, datang sendiri. Ya, semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau dalam bahasa lain, dilemparkan kepadamu. Gak usah nyari. Semua ditambahkan dari salib, semua dilemparkan cuma kepada kita. Ya, semua dilemparkan. Luar biasa. Ya, kebutuhan sehari-hari, masa depan, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Semakin luar biasa pemakaian Tuhan, semakin luar biasa berkatnya dan lain-lain. Nah, jangan iri. Ya, lempinel nanti kalau ada temannya sudah dipakai Tuhan, jangan iri. Nah, ayo ikuti rumusnya ini. Jadilah hisop, merendahkan diri, mau dicelup, tahan sengsara.
supaya kita dipakai oleh Tuhan dan supaya ada roh kemuliaan dalam kehidupan kita. Nah, semakin luar biasa nyala api siksaan, semakin luar biasa urapannya, semakin luar biasa pemakaian Tuhan, semakin luar biasa berkatnya dan lain-lain. Nggak bisa dibendung oleh siapapun, nggak bisa dibendung oleh siapapun. Saudara, semoga kita bisa mengerti hasilnya. Terakhir, saudara, kalau ada roh kemuliaan, kegunaan roh kemuliaan, ya kegunaan roh kemuliaan Roh Kudus. Tadi kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Berbahagialah kamu jika dinista, bukan dipuji, dinista. Nah, itu ada roh kemuliaan. Kalau bahagia saat dipuji, roh daging. Nah, roh daging. Ya semua coba manusia di dunia, siapapun dipuji, langsung kupingnya gerak-gerak, hidungnya gerak-gerak. Nah, sudah besar. Besar. Nah, itu roh daging. Umum di dunia. Betul ya? Umum. Waduh, kamu ganteng ya. Aduh, kamu kaya ya. Langsung. Nah, coba, waduh, kamu jelek ya. Nah, bagaimana? Ada yang Nah, ini roh kemuliaan. Berbahagia di tengah penderitaan bersama. Jadi orang lain mungkin sudah, waduh, dahsyat. Waduh, kok bisa ya? Waduh, bagaimana dia ya? Kuat enggak dia ya? Padahal dia bahagia saja. Orang lain sudah kalam kabut sendiri. Orang lain kalam kabut sendiri. Bagaimana dia? Ini. Tapi dia bahagia karena roh kemuliaan. Nah, begitu. Yang kedua, mujizat. Roh kemuliaan mengadakan kemuliaan, mujizat. Titus 3 ayat 5 itu. Pembaharuan Roh Kudus. Mujizat di tengah kita. Ya, ayo malam ini, pagi ini, season 2, ayo. Sudah, jangan mikir jaminan apa, tidak usah mikir jaminan hidup sehari, jaminan masa depan, tidak usah mikir. Yang dipikirkan bagaimana saya bisa dipakai Tuhan. Nah, kalau mau dipakai Tuhan harus mengecil jadi hisop, lemah tak berdaya, dan harus dicelup. Lemah tak berdaya hanya bergantung pada Tuhan, jangan bergantung pada sesuatu yang kita miliki, tidak bisa dipakai. Kemudian rela dicelup, tahan dicelup, tahan sengsara. Nah, baru bisa dipakai. Satu, kedua, ada roh kemuliaan, itu kekuatan kita. Roh kemuliaan. Ya, semakin rela dicelup, semakin besar sengsaranya, semakin besar urapannya, semakin luar biasa pemakaian Tuhan, semakin luar biasa semuanya. Itu saja. Semoga kita hasilnya ini kegunaan roh kemuliaan, kebahagiaan. Satu. Nah, malam ini tes. Nah, ini sudah terkantuk-kantuk. Nah, matanya sudah. Termasuk saya. Saya manusia juga. Nah, ini. Nah, tapi kalau ada roh kemuliaan bisa segar gitu. Amin. Bisa segar, bahagia. Buktikan malam ini. Saya bisa bahagia, tidak ngantuk-ngantuk, bahagia gitu. Nah, orang lain sudah mungkin, jam berapa ini? Mereka lagi berlutut, jangan-jangan tidur. Padahal kita, haleluya, bahagia nanti. Amin. Bahagia. Rugi kalau enggak. Nah, kalau nanti dalam penyembahan bahagia, haleluya, serahkan pada Tuhan semua. Nah, berarti ada roh kemuliaan. Kedua, kalau ada roh kemuliaan, ada mujizat. Amin. Ada mujizat. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan itu mujizat, kemuliaan. Pembaharuan itu mujizat, kemuliaan Tuhan. Nah, itu mujizat secara rohani. Dari kita dibaharui, diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, itu saja. Tandanya Efesus 4, 24, 25, 28, 29. Efesus 4, 24, 25, 28, 29. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama. Tidak boleh ada dusta lagi.
Itu roh kemuliaan. Itu sudah berada di area daerah kemuliaan. Nah, jadi bisa dilihat. Opa Van Essel menuliskan. Ya, 30 tahun daerah halaman, 30 tahun daerah ruangan suci, 30 tahun daerah kemuliaan. Daerah kemuliaan. Ya, nah itu pelayanan kita kepada Tuhan. Daerah kemuliaan ini apa? Bukan dilihat jemaat banyak sedikit. Sudah tidak ada dusta. Itu daerah kemuliaan. Sudah tidak ada dusta. Tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada dusta. Nah itu daerah kemuliaan. Saudara, roh kemuliaan ada di sana. Saudara, daerah ruangan masuk. Kemudian ayat 28. Ya. Orang yang mencuri. Nah, tadi jangan berdusta. Ayat 24, 25. Sudah 24, 25 itu ya. Jangan berdusta. Mengenakan manusia baru. Sebentar. Efesus 4 ayat yang ke 24, 25. Tidak ada dusta lagi. Tidak ada dusta lagi. Ya. Tidak ada dusta. Karena itu buanglah dusta. Kemudian ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah tanpa sebab, tanpa kasih, sehingga menimbulkan kebencian dan pertengkaran. Nah, tidak boleh ada lagi itu. Itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Makanya saya bilang kepada pengerja, kepada Lempinel, wah kalau marah itu berat. Urapan turun, saya bilang. Kalau marah itu berat. Tapi kalau tidak marah, saudara tidak jadi hamba Tuhan, bagaimana? Ya jaga dirilah yang baik. Kalau marah itu berat. Kami hamba Tuhan harus marah itu sebenarnya berat sekali. Turun urapan. Tidak boleh marah. Ya, marah tanpa kasih. Marah tanpa alasan. Marah sampai benci. Gitu. Tapi marah pun sudah. Ya tentulah. Mau ditahan-tahan ya ada emosinya. Nah itu bagaimanapun berusaha. Bagaimanapun. Ya ada emosinya. Jadi di situ. Nah, tapi kalau tidak dimarahi nanti saya tanggung jawab juga. Tidak jadi hamba Tuhan di sini bertahun-tahun jadi apa nanti? Itu. Ya tolonglah kalau sudah dimarahi ya ditulislah. Ya, ditulis kalau perlu pakai keplek itu. Sudah dimarahi soal ini jangan diulang-ulang terus. Dimarahi lagi, dimarahi lagi. Ya, nah itulah. Jangan dipakai setan. Jangan dipakai setan. Kalau bikin orang marah terus itu dipakai setan. Ya dia sendiri rugi. Tidak mungkin dipakai Tuhan. Tidak mungkin dipakai Tuhan. Ya diperhatikan itu semuanya. Anak-anak di rumah, di mana orang tua juga berat untuk marah. Tapi kalau tidak marah mau jadi apa? Alkitab aja bukan cuma marah menulis. Pukul pakai rotan. Kalau tidak mau jadi apa anak-anak itu? Kita tanggung jawab juga. Tanggung jawab. Ya saling menjaga. Berusaha supaya marah. Tidak boleh marah. Dengan tanpa alasan. Tanpa kasih. Sampai kebencian pertengkaran. Boleh marah dengan kasih. Nah, yang bisa sempurna ya cuma Yesus marah dengan kasih. Kalau saya belum bisa juga. Belajar. Masih ada emosinya. Apa istilah bahasa Jawa katut. Nah, apa katut itu? Terikut. Sudah tahan-tahan tapi terikut. Nah, itu terikut. Nah, kita belajar semua. Ya, Tuhan tolong. Kemudian ayat 28. Jangan mencuri. Tidak boleh mencuri lagi. Tidak boleh mencuri. Tadi dusta, marah. Itu Petrus saja masih melakukan itu. Petrus saja melakukan itu. Petrus rasul melakukan. Dia dusta. Tidak kenal Yesus. Nah, dia marah. Cerak. Sampai putus telinga Malkus. Nah, ini Petrus. Kemudian jangan mencuri. Orang mencuri jangan mencuri. Yudas mencuri. Rasul juga. Bendahara mencuri. Nah, tidak kuat manusia daging. Jabatan pelayanan bukan jaminan bahwa kita sudah dalam kemuliaan. Bukan jaminan.
mau rasul, mau gembala, bukan jaminan. Jangan-jangan yang tukang ngepel yang sudah dalam kemuliaan. Belum jaminan, bukan jaminan. Mengerti saudara? Tapi kalau ada roh kemuliaan itu jaminan bagi kita untuk bisa di daerah. Daging tidak bisa. Tidak bisa daging. Ya, malam ini daging ya mau nyembah aja tidak bisa malam ini. Pagi ini sudah ngantuk-ngantuk. Tapi kalau ada roh kemuliaan kuat gitu. Amin. Kuat semua. Ayo mohon pada Tuhan. Supaya terjadi mujizat, bahagia, mujizat terjadi. Mujizat rohani terjadi, maka mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Satu lagi 29, jangan ada perkataan kotor, kata-kata sia-sia dan lain-lain, jangan. Perkataan yang benar dan baik dari mulut kita. Ya, ayo. Nah, ini pembaruan kemuliaan secara rohani, maka kemuliaan secara jasmani juga. Mujizat secara jasmani akan terjadi juga. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak ada menjadi ada. Roh kemuliaan mampu. Yang busuk jadi baik. Waktu Lazarus juga Tuhan bilang pada Marta, bukankah sudah kekatakan kalau kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan. Kemuliaan. Waktu Israel minta daging roti di padang belantara, ada kemuliaan Tuhan datang, burung puyuh datang kelepek di situ. Daging datang. Roti mana dari surga bisa kalau ada kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak ada jadi ada, mustahil. Sampai terakhir nanti betul-betul sama mulia. Kalau Tuhan datang, mujizat terakhir sama mulia dengan Dia sempurna untuk layak menyambut kedatangan yang kedua kali. Kita dalam kemuliaan dipermuliakan bersama Dia selama-lamanya. Ayo, season kedua ini pikirkan bagaimana melayani Tuhan. Kalau daging tidak bisa, ya, tidak bisa. Petrus tidak bisa menyangkal, Yudas mencuri tidak bisa. Satu-satunya jalan, ya, harus ada roh kemuliaan. Supaya bisa dicelup dalam darah, tahan dalam sengsara, kita dipakai. Harus ada roh kemuliaan, Roh Kudus. Amin. Harus ada Roh Kudus. Minta Roh Kudus malam ini dibuktikan. Malah mungkin tadi takut-takut, aduh gimana season kedua, jangan-jangan aku ngantuk, tapi kalau ada roh kemuliaan malah lebih segar dari season 1. Amin. Lebih segar dari season 1. Ayo, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Ayo, tidak apa. Mari. Roh Kudus kau hadir di sini. 216. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah hati. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah hati. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu.
Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Tur, ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Haleluya. Buka hati, buka suara. Ikuti menyanyi. Babu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah hatiku. Tur, ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah hati. Dengan kornya. Dimanapun kami berada. Lagi, ulang-ulang, buka hati, buka suara. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu, Roh Kudus. Hisop-hisop yang tak berdaya, manusia daging yang tak berdaya. Haleluya. Tur. Haleluya. Roh Kudus, jamah kami roh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Jamalah aku dengan tunjukkan kelemahan kekurangan. Lagi, jamalah aku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, jamalah aku. Sembah Dia, buka hati, buka suara. Biar Roh Kudus masuk lewat perut hati, lalu ke arah lidah suara kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Kami tidak mampu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya.
Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya. 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 Ya Nabasa, ya Nabasa, ya Nabasa, ya Nabasa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nabasa. Ya Nabasa. Kami hanya hisap-hisap yang tak berdaya. Kami butuh Roh-Mu yang suci, Roh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya Nabasa, ya Nabasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Nabasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Nabasa. Ya Nabasa, ya Nabasa. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Jamaah kami, haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah, rela dicelup darah Tuhan, tahan sengsara Tuhan. Biar Roh kemuliaan menolong kami, Roh Kudus menjawab kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Nabasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Kuatkan kami. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, kami tidak mampu apa-apa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Segarkan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu.
Segarkan kami, haleluya, 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 haleluya. Dimanapun kami berada, jamah Roh Kudus, jamah kami. Roh kemuliaan-Mu menguasai kami, Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah.
kami menyembahmu Tuhan. Ya Rasul, haleluya. Ya Rasul, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya Maha Kudus, ya Maha Kudus, ya Maha Kami, haleluya. 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 Ya Allah, segarkan kami menyembahmu, gairahkan menyembahmu, bahagia menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus jawab semua. Haleluya. Roh Kudus urapi semua. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus ya Bapa. Haleluya. Ya Allah. Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Allah. Ya Allah. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. 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 Curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Segarkan kami. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya. Haleluya. Ya Allah. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah Engkau. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, kemuliaan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus kuasai kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Curahkan Roh Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih, terima kasih Kau baik bagi kami. Haleluya. Biar hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu, ditimang oleh Tuhan. Oh, Engkau menjamin semua Tuhan. Haleluya. Kami mau dipakai Tuhan, dicelup dalam darah Tuhan. Roh kemuliaan-Mu menolong kami semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan sambil bangkit berdiri. Ku rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Jangan tundukkan kepala. Lagi, Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan, diulurkan mengadakan mujizat. Jika butuh tangan Roh Kudus, angkatlah dua tangan ke atas. Bukan kebiasaan, angkat dua tangan, menyerah sepenuh. Hanya hisop yang lemah tak berdaya untuk Roh Kudus. Sekali lagi.
sembah Dia. Biar Roh Kudus mengerjakan mujizat, menguatkan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Oh, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Ya Rabaka, ya Rabaka, ya Rabaka, ya Rabaka, ya Rabaka. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. Ya Rabaka, ya Rabaka. Jangan kami kering Tuhan. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Haleluya. Ya Rabaka, ya Rabaka. Jangan kering kami. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau ditabiskan, dipakai sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Langkah-langkah kami, langkah jaminan Tuhan. Langkah-langkah mujizat Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sampai kami sempurna seperti Tuhan. Sama mulia dengan Tuhan. Kami layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Sungguh Roh Kudus, tanpa Engkau sungguh-sungguh kami hanya manusia darah daging yang hanya bisa berdusta, yang hanya bisa menyangkal Tuhan. Oh, kami tidak bisa apa-apa. Yang hanya bisa emosi bertengkar, yang hanya bisa mencuri, yang hanya bisa dan lain-lain perbuatan daging yang menuju kebinasaan. Tapi Roh Kudus yang menolong kami menjadi manusia mulia seperti Yesus. Dan kemuliaan jasmani juga terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetap Roh Kudus ada di dalam kita. Jangan kering. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 Bici Medan, juga Patra Kuningan 14 Jakarta. Tuhan yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran di dalam negeri, luar negeri semua, beri kesempatan kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami merasa benar-benar jamahan tangan Roh Kudus, tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Setiap ibadah Engkau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepadamu Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu. Oh, tarik kembali Tuhan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan-pergumulan dalam hidup, dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua Tuhan. Engkau tolong, mujizat terjadi. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna, nikah yang belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Engkau jamah semua Tuhan. Haleluya. Perbaiki nikah-nikah kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau mudah, sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Yang ada buah-buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan, berikan masa depan yang indah Tuhan. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga berindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Oh, hutang piutang tolong Tuhan, biar mujizat-Mu terjadi. Tidak ada yang mustahil. Roh Kudus bekerja Tuhan. Oh, hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepada yang mencari pekerjaan, buka jalan juga. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian UTS, skripsi, disertasi, gelar profesor. Oh Tuhan, Engkau tolong semua Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Terima kasih lulus dengan baik. Kelulusan tolong semua Tuhan. Tidak ada yang
tidak ada yang menghalangi. Tuhan buka jalan semua. Terima kasih. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, hidup kami dalam tangan-Mu. Jaminan dari Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan, Engkau jamah semua. Bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil, Engkau jamah semua. Baik anak Kaila, Engkau tolong ibu. Oh Tuhan, Ibu Rus dari Palangkaraya, Engkau jamah juga. Ibu Daud juga jamah Tuhan. Bagian dada kiri, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ibu Sianli, Ibu Sido juga, Ibu Ayin, Ibu Munaji, Ibu Kustina, Ibu Gondo, Ibu Yombundaya, Ibu Sin, Ibu Ariana, Ibu Budi Nyata, Bapak Ibu Parman juga kami serahkan. Ibu Katiran, Ibu Fitria, Bapak maunya Mbak Luki juga. Tuhan tolong Ibu Pardi, Ibu Sri, Ibu Kokmi juga ke Singapura. Engkau jamah juga Tuhan. Engkau tolong kira Ibu Vivian di Poso, Ibu Ripka juga, Ibu Rugun, Anton di Medan, Evelyn, Ibu Lindawati jamah juga Tuhan. Kami serahkan pendeta-pendeta yang sakit, Engkau jamah semua. Bapak Yen, Ibu Yen yang sering jatuh-jatuh, Engkau jamah juga. Engkau tolong Tuhan, kami serahkan. Ibu Wita Mertes di Jerman, Ibu Edwin, Ibu Bambang, Ibu Sri Rahayu juga Tuhan jamah kiranya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Ibu Ripka Gunawan, neneknya Davin, Bapak Ibu Waras juga, Devi dan ibunya Ibu Daryanto, Ibu Titi, Ibu Ari, Ibu Suwiji, mamanya Arton juga, Ibu Jono, Ibu Emi, Ani, Reni, Indri Pardede juga, Bapak Parlin Napitupulu, anak Grace juga. Engkau jamah anak Daniel Wijaya juga, Ibu Anta, Bapak Ibu Anta, Bapak Agus Mojoko, juga Ibu Mul jamah semuanya Tuhan. Ibu Lika Bever Olipoan di Nederland, tolong Pak Tik, Pak Matias juga Engkau jamah. Bapak Ibu Sindoro, Bapak Ibu Rasmadi, Ibu Mujianto juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Bema, Bapak Deni, Bapak Yahya juga, Bapak Ibu Yunus Taruk, Bapak Nardi, Bapak Sunaryo, Engkau tolong juga Tuhan. Kami mohon jamahan tangan-Mu juga yang di Surabaya, Pak Agus, Pak Gaino, Pak Joni, tolong. Bapak Buono juga Engkau tolong. Saudara Yohan juga Engkau tolong. Saudara Esra juga anak Daniel Wijaya, Engkau jamah semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Santung juga, Ibu Isarini, Ibu Liang di Pamekasan jamah. Ibu Untung juga, Ibu Darmono, Ibu Sin, Ibu Rianto juga jamah Tuhan. Ibu Juni, Ibu Himawati juga, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Ibu Rahel dan lain-lain. Anak-anak kecil yang sakit, anak Kaila dan lain-lain. Ampuni kami semua yang tidak disebut nama juga. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melain Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan tolong kiranya kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan. Terjadi kegerakan di mana-mana Tuhan. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak bisa datang. Baik di Medan, di Jakarta, di Poso, di mana-mana Engkau tolong. Kadang Natal, Safari, Engkau tolong semuanya. Terima kasih buka jalan Tuhan. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, majalah mana urapi semua banyak jiwa dituai dalam pengajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus kuatkan, yang di sini beri ketaatan yang akan datang. Engkau yang membela, Engkau mengeleksi, Engkau tolong semua. GPT pusat pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu kembalikan satu dalam pengajaran benar seperti dulu. Satu kesatuan tata cara ibadah yang benar. Kami menjadi satu, menarik gereja lain masuk kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Season 3 Engkau lebih menolong lagi. Jika ada yang harus pulang, Engkau jaga lindungi saya. Baik keluar kota, dalam kota semua. Mohon kemurahan belas kasih. Tetap lindungi kendaraan-kendaraan. Roda 2, roda 4. Semuanya lindungi kami semua. Kuatkan kami semua hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum pulang, sebelum akhiri, mari Roh Kudus ada 2 tangan Tuhan. Ada kelemahan seperti Sop, ada kekurangan tak berdaya. Mohon sentuhan Roh Kudus. Jamah saya Roh Kudus, kuatkan saya. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan kering Roh Kudus kami. Jangan kering kami. Haleluya, jamah kami. Haleluya. Ya lawaka, jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Jangan kering kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Pak Anil juga Engkau tolong. Yang di luar kota Engkau tolong semua. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Satukan keluarga kami. Keluarga Pardede, keluarga Afisid Andrew, keluarga Mertes. Keluarga semuanya Tuhan, keluarga kami satukan dalam satu pengajar benar, dalam satu tubuh sempurna Tuhan. Segala masalah Engkau tolong, berikan damai sejahtera, mujizat terjadi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. 3:10 kita mulai, sampai 4:10. Baik. Tuhan memberkati.